Halo YouTube. Oke, kita akan belajar bagaimana cara mendesain sebuah website yang responsif. Apa itu responsif? Responsif adalah di mana sebuah website memiliki sebuah metode jika dia akan memiliki metode yang mengatur lebarnya sendiri sesuai device yang digunakan. Jadi misalnya ketika user login pada desktop laptop, maka website tersebut akan menampilkan versi desktop. Jika dia login versi handphone atau tablet, dia maka akan menyesuaikan diri sendiri temanya menjadi versi tablet. Sangat mudah. Kita di sini menggunakan framework material.css. Ini material ini adalah tema sebuah framework dari beberapa framework lainnya seperti Bootstrap, seperti Semantic, ada Foundation, ada UI-Kit dan lain-lain, masih banyak lainnya. Namun di sini kita akan menggunakan Materialize karena belum terlalu familiar. Jadi dengan adanya video ini mungkin kalian akan berimigrasi dari Bootstrap ke Materialize, bukannya promosi. Namun kita harus perlu mencoba sesuatu yang baru ya. Ya, jadi langkah pertama yang biasa kita lakukan adalah mendownload sebuah file bawaan dari Materialize ini. Setelah di-download, silahkan diekstrak. Di sini sudah saya ekstrak, ada CSS-nya, Materialize dan Materialize.min. Di sini ada fontnya, font bawaan dari Materialize. Di sini ada JS-nya. Oke, sekarang buka text editor Anda. Di sini sudah saya siapkan semuanya. Langkah yang pertama adalah sebelumnya menggunakan theme ini kalian juga perlu menambahkan beberapa jQuery, yaitu jQuery master. Jadi pada material di sini sudah menyediakan jQuery tersendiri, namanya materialist.js, tapi perlu menambahkan jQuery versi 1.11.2. Ini adalah sebuah framework dari JavaScript, tambahan file ya. Pada jQuery.com Anda bisa mengunjunginya, lalu pilih tekan menu download. Setelah download, pilih yang jQuery 1.11.3, maka akan dibawa pada halaman di mana beberapa kode ini sangat banyak. Di sini kita tunggu loadingnya sampai selesai, baru kita copy kodenya. Setelah itu di select all saja, lalu copy, kita close lagi. Nah, setelah di copy silakan buat file baru bernama jQuery.js, lalu di paste di sini. Setelah itu dimasukkan pada folder JS. Oke, langkah pertama kita sudah menyiapkan beberapa file bahan-bahannya, assets-nya. Sekarang kita membuat file index. Oke, langkah pertama kita membuat strukturnya. Di sini kita tambahkan judulnya. Hal yang perlu diperhatikan di sini kita tambahkan sebuah meta tag. Jadi fungsinya untuk mengenable atau mengaktifkan ketika dia menggunakan handphone, maka website tersebut akan responsif.
seperti ini. Sekarang hal yang perlu kita lanjut lagi, kita mengolah sebuah file CSS nya. Di sini kita load ya. Awalnya kita membuat file baru terlebih dahulu. Ini digunakan untuk file master CSS kita. Kita masukkan pada folder CSS. Kita beri nama style.css. Oke, seperti ini. Sekarang kita load. Lalu kita load file bawaan dari materialis. Di sini ada dua ya, min dengan tidak. Jadi satu file ini materialis.css dan materialis.min.css. Sebetulnya sama saja, namun yang min ini sudah di encrypt kodenya, jadi sangat sulit untuk diubah. Jadi untuk belajar kita gunakan materialis.css saja agar kita menemukan kelasnya lebih mudah lagi nanti jika menemukan masalah. Lalu kita load JS-nya. Semuanya sudah kita siapkan dari mulai CSS dan JS nya. Hal yang pertama kita perlu lakukan adalah menentukan struktur organisasi file. Jadi di dalam theme ini ada CSS, ada file font, ada file JS. Jangan salah memasukin file. CSS digunakan untuk file CSS, JavaScript digunakan untuk file JS ini, folder JS digunakan untuk file JavaScript. Lalu font ini bawaan dari materialis, biarkan saja, sudah di load dengan CSS nya materialis.css. Oke, jadi materialis sendiri ini menyediakan sebuah documentation. Documentation itu adalah sebuah kumpulan di mana kamu bisa mempelajari kode-kode bawaan dari materialis. Misal contoh di sini ada navbar ya, materialis.css.com navbar. Di sini ada documentation-nya. Awalnya membuat website ini kita gunakan membuat sebuah navbar ya. Di sini sudah ada kodenya tersedia pada materialis. Kita membuat logo sebelah kiri, sebelah kanan, maka ini kodenya. Logo sebelah kiri, maka ini kodenya. Sebetulnya sama saja, hanya menambahkan beberapa kode, nanti kita akan mempelajarinya. Oke, awalnya kita akan menggunakan kode ini. Setelah itu kita rapikan agar tidak keluar. Oke. Sekarang kita coba preview ya. Nah, seperti ini. Ini adalah full width tanpa kontainer. Apa itu kontainer? Saya akan jelaskan. Grid adalah bagian tata letak sebuah responsive web design. Jadi grid ini perannya sangat penting loh. Jangan disepelekan. Tanpa grid web kita akan berantakan. Di sini dia sudah menyediakan gridnya. Gridnya ini terdiri dari 12 kolom. Dan di dalam sebelumnya dan kolom tersebut harus dibungkus dengan row. Di sini ada contoh kontainer. Jika kita mematikan sebuah kontainer, maka dalam full width seperti ini. Namun jika kita menyalakan kontainer, dia akan mati. Maka seperti ini. Kita contohkan ya.
kita simpan. Nah, ini menggunakan kontainer. Jika tidak, dia akan penuh full. Lalu bagaimana caranya merubah warna dari konten tersebut? Ini warna pinknya akan kita ubah. Pergi ke file CSS, style.css. Lalu kita tentukan nama kelasnya. Di sini ada nav. Di sini ada nav wrapper. Coba kita coba salah satu. Jangan lupa menambahkan sebuah importan agar jadi gini. Sebelumnya pada file materialis ini sudah tersedia kelas nav. Kelas nav ini sudah memiliki properti yang sama, contohnya background color. Namun jika salah satu filenya kita tambahkan importan, maka itu yang akan diutamakan. Coba kita simpan. Oke, sudah terubah. Jadi seperti itu, kita akan mengganti logo ini. Sangat mudah bukan? Sudah disediakan semua. Kita juga bisa menambahkan border bottom. Seperti ini. Kenapa di sini tidak menggunakan importan? Karena pada kelas nav tersendiri mereka belum memasukin sebuah properti border bottom. Contoh di sini kita hapus importan. Dia tidak terubah karena sebelumnya pada file materialis.css itu sudah tersedia background color. Jadi mau nggak mau kita harus menambahkan importan. Beda dengan border bottom. Dia belum menyediakan sebuah border bottom pada file aslinya. Oke, kita coba tes responsifnya. Dia akan hilang pada medium. Namun jika kita besarkan, kita lebarkan, dia akan tersedia menu. Jadi seperti itu fungsi. Lalu bagaimana caranya membuat menu ketika responsif? Jadi misalnya pada versi tablet ini menu yang versi less ini menu SAS komponen JavaScript akan hilang, lalu digantikan dengan sebuah menu untuk ini versi desktop atau versi handphone atau versi tabletnya. Tentu saja mudah. Pada bagian sini kita pilih navbar. Kita cari dokumentasinya. Nah, di sini sudah ada dokumentasinya ya. Di sini ada dokumentasinya. Ini ada kerangka HTML-nya untuk membuat menu tampilan mobile. Di sini bisa kita copy saja. Lalu kita letakkan di bawah sini.
kan. UL class ini memiliki sitnav di mana menu ini tidak tersedia pada versi Lars. Ini tidak ada, tersembunyi. Lalu kita akan menambahkan sebuah trigger. Ini adalah triggernya. Kita letakkan saja di sini. Kita simpan, lalu kita reload, lalu kita coba tes. Belum jalan karena kita belum menghubungkan sebuah file tambahannya. Di sini kenapa menu? Karena tidak load sebuah file iconnya. Kita akan load sebuah iconnya. Pilih TSS, lalu pilih di components, lalu ada icons. Lalu di sini sudah ada kodenya, kita copy saja. Ini adalah kode untuk membuat sebuah icon. Lalu kita load di sini. Coba lagi. Belum terubah. Kita akan cari tahu cara penggunaannya. Ternyata cara penggunaannya ini iClass material icons. Coba di sini iClass material icons sudah benar. Oke, lupakan saja. Sekarang kita akan menambahkan trigger. Akbar lagi. Lalu kita cari lagi versi mobile. Ini trigger untuk download. Ini untuk mobile. Kita perlu menambahkan variabel button collect sitnav. Oke, kita pergi ke JS kita. Kita pergi ke JS kita, lalu kita buat file baru di sini. Lalu kita simpan dengan MyScript. Lalu pada MyScript ini kita buat dokumen baru. Nah, di sini kita kopikan kodenya. Lalu kita coba. Sebelum jalan juga, apa yang salah? Mari kita coba play. Ternyata di sini kita belum load script kita. Sesuai namanya myscript.js. Lalu kita coba refresh lagi. Setelah itu kita tes lagi. Nah, ini adalah versi mobile-nya. Jadi ketika dia versi desktop Lars, dia akan hilang. Namun jika versi medium, Mac atau tablet, dia akan muncul.
Jadi seperti itu cara menambahkan responsifnya. Sekarang kita akan coba membuat sebuah menu dropdown. Di sini sudah tersedia, kita cari JavaScript dropdown. Sudah ada triggernya. Ini untuk ininya, bagian menu dropdownnya. Contohnya seperti ini. Oke, sekarang kita coba copy saja. Kita letakkan di atas ini. Di sini sudah ada ID-nya dropdown 1, jadi otomatis akan dipilih secara targetnya. Contohnya seperti navset ini. Di sini sudah ada ID-nya mobil demo. Lalu pada trigger ini dan activate-nya mobil demo. Kita lanjut saja. Pada stasi ini kita coba ganti namanya, atau pada komponen ini kita ganti namanya dengan dropdown. Lalu data activate ini kita tambahkan dropdown 1. Sesuai dengan namanya dropdown 1. Lalu kita pergi ke MyScript. Sebelumnya kita atur dulu, kita install dulu. Lalu pada MyScript kita buat. Di sini durasinya 300, pergi keluar durasi pada saat kita klik 300. Lalu pada saat kita cancel atau kita hilangkan ini 225. Ini constraint width-nya untuk lebarnya. Di sini ada hovernya, jika kita sentuh maka dia akan aktif, jika false maka dia tidak aktif. Kita coba tes. Sorry, ada masalah, kita coba perbaiki. Oh, ternyata di sini ada linknya, seharusnya kita matikan linknya. Kita coba lagi. Sorry, salah. Oke, kita coba lihat. Dropdown ini kita coba lihat apa yang salah. Ternyata kita perlu menambahkan sebuah kelas namanya dropdown button. Oke, kita tes lagi ya. Maka ketika di hover dia akan muncul. Coba kita matikan hovernya, atau kita jadikan value-nya di false. Nah, ketika kita sorot dia tidak ada, namun ketika kita klik dia akan keluar. Jadi begitu cara membuat dropdownnya. Ini dropdownnya bisa kita ubah tata letaknya menggunakan CSS. Namun nanti mungkin pada episode selanjutnya kita akan bahas caranya. Atau sekarang aja, oke, sekarang saja. Di sini ada namanya
Pertama kita perlu menambahkan kelas di sini, menu header. Jadi ketika kita buat nav lagi, kita tidak tertukar kelasnya. Di sini ada kelasnya menu header. Di dalam menu header ada kelas bernama dropdown content. Langsung saja ya. Tadi kita sudah buat dengan menu header. Lalu pada menu header ada kelas bernama dropdown content. Sekarang kita atur tata letaknya. Coba margin top, importan. Jangan lupa menambahkan importan. Kita refresh. Maka tata letaknya sudah di bawah. Sekarang kita tambahkan lagi menjadi 70% atau 60 saja. Kita tentu juga bisa merubah sebuah value-nya, 1, 2, 3-nya ini, pergi ke index.html. Ini kita ubah dengan menu 1, atau di sini kita ubah dengan compact download. Ini divider ini, divider digunakan untuk sebuah garis. Ini garisnya seperti ini. Oke, kita memiliki kasus baru di mana lebarnya ini tidak karuan, tidak cukup, not enough width space. Oke, kita seleksi terlebih dahulu cara mencari kelasnya. Jadi kelas ini bernama li list. Dia memiliki widthnya 100%. Sekarang kita coba tambahkan menggunakan script CSS kita. Jadi di dalam navnya bernama menu header, lalu masuk ke dropdown content, lalu masuk ke li, ke ul li. Menu header, masuk ke dropdown content, masuk ke ul, masuk ke li. Kita atur lebarnya 200 pixel, importan. Sekarang kita coba. Ups, masih saja. Berarti kelasnya bukan li. Coba di sini kita ganti ul. Masih saja. Jadi kita coba teliti terlebih dahulu apa nama kelasnya. Coba di sini kita tambahkan li terus lalu a. Masih belum juga. Maaf ya. Kita coba lagi. Mari. Oke, ternyata nama kelasnya ini dropdown content. Saya lupa di sini sudah ul lalu memiliki kelas dropdown content, jadi tidak perlu ul lagi, tidak perlu tulisan gini, tidak perlu, soalnya sudah ul tersendiri. Lalu di sini kita bisa ganti background colornya. Jangan lupa importan karena sudah memiliki background. Oke, seperti ini. Kita bisa ganti warna linknya. Ini kita copy saja. Lalu di sini kita tambahkan li lalu a. Di sini kita tambahkan property color. Oke. Kita
atur font size-nya. Kalian sudah mengerti bukan? Sudah ditebak, ini fungsi dari style CSS atau myscript.js ini adalah style script bawaan kita. Jadi kita tidak perlu mengedit langsung file aslinya. Nanti jika ada masalah kita tidak perlu khawatir, cukup kita hapus saja file buatan kita sendiri. Jadi ini adalah pengenalan dari material.css. Nanti selanjutnya kita akan coba membangun sebuah website menggunakan material.css ini, framework bawaan dari Material Design atau Google. Oke, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan ditanya saja, tidak apa-apa. Oke, selamat pengerjakan, semoga sukses.